Berarti intinya kunci untuk mengetahui dan mengenal Tuhan itu harus mengenal jati diri sendiri. Nah itu kuncinya itu tadi, 4 itu tadi dijalankan. Yang satu sifat ini kunci, yaitu hasilnya itu adalah kita bisa mulat sariro, hukum cermin, hukum feedback. Makanya karma itu juga berjalannya seperti cermin. Manakala kita di hadapan cermin ini, kita kalau mengeluarkan cahaya biru, yang mantul juga warna biru. Kita mengeluarkan cahaya merah, yang mantul juga warna merah. Sama aja. Kalau kita memberikan, yang kita pancarkan kesejukan, yang kita terima juga kesejukan. Begitu juga kita pancarkan buat orang lain. Jadi yang namanya kedamaian itu menjadi pribadi yang damai, itu pribadi yang sifatnya menyejukkan. Orang terus golek bener, golek anyel-anyelan, mencari kebenaran, menyalahkan yang lain, sampai lupa menyalahkan diri kita sendiri. Nah itu loh. Mas, kita berbicara tentang perubahan peradaban kehidupan baru. Apakah sekarang ini Mas Tinus sudah melihat tanda-tanda bahwa akan ada tanda-tanda yang bisa dilihat dengan kasat mata yang nanti akan untuk menyongsong era kehidupan yang baru itu? Apa sekarang sudah tampak Mas tanda-tanda itu? Tampaknya ya alam itu, perubahan alam itu yang bencana di mana itu kan tampak itu Mas. Berarti itu tanda salah satu. Tapi justru yang lebih banyak tampaknya tuh yang tidak kelihatan. Karena zaman sekarang itu orang percaya itu nek wis ketok moto ning ngarepe lagi percaya kan gitu. Kadang-kadang gini, misalkan nih ya, saya tahu yang sifatnya yang non maya ini. Ya, ini misalkan secara non maya ini ada energi yang kekuatan ini akan menyebabkan nanti proses akan terjadinya suatu bencana besar nih. Kita sudah responsif pada getaran-getaran dan vibrasi alam, ya kan? Yang tidak bisa dilihat oleh mata lahir. Kemudian saya memberitahukan pada orang lain, misalkan, ya, orang itu tidak percaya. Jari ini itu tidak ada rahasia, itu rahasia Tuhan, tidak ada yang mengetahui. Nah itu loh pikiran yang sempit seperti itu. Kadang kita diberikan potensi atau yang namanya kelebihan pada Tuhan tidak dipakai kan gitu kadang. Nah gunanya kita mengolah diri itu biar kita bisa merasakan kepekaan kita, merasakan getaran-getaran sesuatu yang akan terjadi. Dulu kita kan juga gitu. Jadi mau akan terjadi itu wis vibrasinya itu bisa dirasakan terlebih sebelum itu terjadi. Nek diarane wong Jawa ngerti sadurunge winarah. Jadi ya Mas, ilmu sadurunge winarah. Tapi kadang-kadang kita yang tahu begini, kita memberitahukan orang lain yang mungkin orang itu terlalu kaku ya dengan keyakinan kepercayaannya atau pribadi, yang akhirnya membuat pribadinya juga ikut kaku kan. Karena sudah ajarannya dia menerapkan ajaran yang kaku, pribadinya ikut-ikut kaku. Akhirnya sampai-sampai kita memberikan masukan aja, hal yang baik itu bisa menjadi pikiran yang negatif. Tidak istilahnya diambil sisi positifnya. Ini kalau saya terima juga baik kok kan gitu. Kalau dijalani toh juga baik. Misalkan nggak terjadi juga akan bermanfaat kan ngono. Nek zaman saiki tidak menggunakan frekuensi itu untuk merasakan getaran-getaran kan kita menggunakan frekuensi, ya kan. Tingkat frekuensi itu yang namanya kepekaan indera kita kan menggunakan frekuensi itu tadi. Nah itu kita bisa merasakan itu. Tapi zaman sekarang wong nek rong ngerti ketok moto iki rong percaya. Lah nek wis ketok moto lagi percaya. Ning percayane iki wis ora siap posisine. Kan gitu. Kondisi posisi sudah tidak siap. Ya toh. Aku gak percaya. Percayane nek wis ngerti sudah tahu ada di depan mata. Tapi kondisi di depan mata itu kita posisinya belum siap apa-apa. Coba bayangkan gimana itu terjadi kalau terjadi. Nah, justru
gunanya kita mengolah spiritual, mengolah intelektual itu biar kita bisa merasakan vibrasi alam semesta, karena kita bagian terkecil dari alam semesta itu juga. Nah, kalau kita bisa memahami frekuensi dari vibrasi getaran vibrasi alam semesta ini, kita lebih bisa memahami sesuatu yang reflektivitas dari dalam diri kita agar bisa memahami kondisi alam semesta. Kan ngono. Tapi sekarang kan udah nggak dipakai budaya seperti itu, kan ngono. Hanya orang-orang tertentu tok kan. Dulu mayoritas seluruh kita begitu semua. Ya. Itu makanya zaman saya ini orang ketok moto gitu orang percaya kan, gitu kan. Betul Mas. Saya akan minta tanggapan pandangan Mas Dinos terkait dengan ini Mas, virus yang barunya nih Mas. Itu namanya perang dunia ya itu Mas, perang biologi. Nah itu bagaimana Mas? Apakah memang itu ada kesengajaan dari dunia luar? Itu konspirasi Mas, konspirasi menurut saya. Lah kayak komputer wae apa diupdate kan gitu loh. Masuk virus update kan nggak jauh beda dengan HP kan. Terus ini Mas, terkait dengan virus, kalau kita kaitkan dengan perubahan peradaban zaman baru, apakah ini merupakan salah satu dari faktor penyebab nanti akan timbulnya peradaban baru? Ya itu karena perang dunia ya itu ya, perang halus. Jadi perang biologis. Kita akan berusaha dikendalikan oleh negara lain. Gitu. Dan kita harus jalan satu-satunya itu tadi Mas. Kita lebih ada pendekatan dengan alam. Wis toh, ada virus apapun, kalau kita sudah bisa mencapai tingkat kesadaran yang tinggi dan pencapaian namanya kedekatan alam yang bagus, wis toh aman. Gitu. Betul Mas. Ya, sekarang leluhur kita dulu alam itu lebih menyelamatkan orang yang bisa selaras dengan dirinya. Iya, sekarang gini aja loh Mas, kalau kita tarik sejarah leluhur kita zaman dahulu, karena seringnya bertemu bahkan menyatu dengan alam, kadang sakit aja kan nggak pernah. Iya. Sakit aja obatnya pakai daun. Dulu nggak ada dokter, nggak ada rumah sakit. Itu kan bukti nyata bahwa pentingnya kita menyatu dengan alam. Nah, seperti itu ya Mas. Ya itu kan ya dulu itu serba alami. Sekarang sudah diracuni dengan bahan kimia. Akhirnya apa? Kondisi fisik manusia zaman sekarang terkontaminasi oleh zat kimia yang akhirnya apa? Melemahkan sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Makanya orang-orang sekarang jangka waktu umurnya tidak ada yang panjang karena terkontaminasi oleh hal yang sifatnya kimia. Di samping itu karena pengaruh keadaan duniawi, ilusi-ilusi keduniawian ini yang akhirnya mempengaruhi pola pikir manusia. Akhirnya ingin berharap, ingin itu karena apa? Dunia ini sudah yang namanya diiming-imingi yang sifatnya hedonisme itu tadi. Jadi mencari hal yang sifatnya kematerian itu untuk menghindari sifat-sifat yang menyakitkan. Menyakitkan itu nek kita adewe di kondisi ekonomi rendah, akhirnya kita dihina orang, diri kita tidak mampu untuk ini itu akan kesulitan. Akhirnya terciptalah hedonisme. Itu adalah yang namanya sistem yang dibuat oleh negara yang bukan dari negara kita. Nah itu, dan kita kalau kita akan menuruti dengan gaya hidup seperti itu terus, ya nggak akan terjadi yang namanya perdamaian atau keadilan. Saya keadilan ini kan. Banyak orang susah sana, yang sing seneng saya seneng, sing ora penak saya diindak-indak, sing sugih saya sugih, sing melarat saya rekoso, mesake kan gitu. Nah itu yang sifatnya hedonisme karena pengaruh dari kapitalisme. Kapitalisme terbangun dari imperialisme, akhirnya terjadilah individualisme dan konsumerisme, iya kan.
akhirnya mengeluarkan produk-produk konsumerisme. Itu tadi kita melakukan pembelian, ya kan, meningkatkan gaya hidup, ya kan, bahwa segala sifatnya kematerian itu akan menjadi sebuah peningkatan derajat di dalam diri kita, hidup kita di mata manusia, tapi bukan di mata Tuhan, kan ngono to. Gitu, Mas. Saiki orang melihatnya kan ingin diangkat derajatnya di mata manusia. Tapi alangkah tipisnya ketika ingin diangkat derajatnya di mata Tuhan. Nah, kan? Kita takut menderita di hadapan manusia, tapi tidak takut menderita di hadapan Tuhan. Nah, ya toh? Mas, kita kembali ke konsep perubahan peradaban baru. Secara tidak langsung, kalau kita sudah mencapai atau bahkan sudah sampai di zaman peradaban baru, secara otomatis kan bangkitnya ajaran Budi kan. Nah iya itu ya. Kalau kita sudah mencerminkan level-level tadi, Budi, ajaran Jawa kan juga bangkit kembali. Mungkinkah nanti kalau sudah kita hidup di zaman peradaban baru yang dipakai untuk bahasa sehari-hari, bahkan bahasa nasional, karena ajaran Jawa dianggap lebih mulia, itu kita pakai bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Pasti ya? Pasti. Nanti Mas, penyesuaian kalau itu masalah bahasa. Dan pernah dulu saya bilang di dalam peradaban baru itu ada perubahan. Satu adalah pedomannya, ya kan? Pedomannya Trisula Weda. Jadi sudah tidak memakai Pancasila. Besok loh ini. Karena apa? Besok di peradaban baru itu tuh sudah tidak sifatnya sudah universal. Betul. Tidak disekat-sekat yang sifatnya bangsa-bangsa. Karena selama terciptanya sifat bangsa-bangsa ini akan timbul yang namanya kompetisi, ya kan, saling berebut kejayaan, ya kan, nilai kan, berkompetisi terus itu yang akhirnya timbul bangsa itu akhirnya apa? Tidak tercipta kedamaian, akhir perang. Perangnya perang bukan perang tapi perang secara ekonomi, ya kan, ingin menjadi adidaya kan, Nah, jadi sifatnya sudah tidak bangsa-bangsa gitu, jadi satu untuk semua gitu. Nah, makanya di dalam sila ketiga itu Persatuan Indonesia. Nah, Nusantara nanti bukan hanya untuk Indonesia. Jadi besok itu Persatuan Indonesia sudah ditiadakan. Itu dijadikan satu di dalam ketuhanan yang Maha Esa. Itu kalau Pancasila itu sebenarnya diambil dari satu, Hamemayu Hayuning Bawono, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, Hamemayu Hayuning Sasomo, kemanusiaan yang adil dan beradab. Hamemayu Hayuning Bangsa, Persatuan Indonesia, permusyawaratan perwakilan Gemau, Hamemayu Hayuning keluarga. Keluarga. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Hamemayu Hayuning diri. Keadilan di dalam diri seluruh kan berarti setiap, ya kan? Setiap pribadi berarti Hamemayu Hayuning diri. Nah, dikarenakan peradaban baru ini sifatnya universal, global, satu untuk semuanya, ya namanya Nuswantoro. Nuso itu kan artinya wilayah, ya. Toro yang sifatnya luas, jadi sifatnya global universal. Jadi Nuswantoro itu buat untuk semuanya kan, untuk Mas. Nah, sudah tidak memakai Persatuan Indonesia karena juga namanya sudah nggak Indonesia lagi, gantinya Nuswantoro. Persatuan Nuswantoro kan bagus, ya kan. Berarti gini Mas, tidak menutup kemungkinan bahwa agama-agama itu nanti akan jadi satu. Bentar, saya selesaikan ini dulu. Jadi limo kan ponco, ponco sulo kan trisuloan. Dasar panca ki limo, sulo ki dasar, ya kan. Kalau di bahasa Indonesia kan Pancasila. Nah, nanti diganti ponco trisulo, ya kan. Tiga sulo itu dasar, tiga dasar. Karena sifat dasar ini cipta rasa kabeh Brahma Wisnu Siwa
IQ, SQ, EQ, yaitu penciptaan, pemelihara, pelebur. Itu 3 konsep yang sifatnya ketuhanan, 3 sifat yang trimurti, 3 sebenarnya tunggal terbentuk dalam 3 sifat. Nah, yang sebenarnya adalah tunggal, itu yang namanya Trisula Wedo. Nah, yang sila keempat itu kan permusyawaratan itu sudah dijadikan satu dengan sifatnya Hamemayu Hayuning keluarga. Berarti kan sudah dijadikan satu di sila kedua, yaitu Hamemayu Hayuning Sasomo. Kan sama aja, kan gitu loh. Persatuan Indonesia sudah sifatnya global lagi dijadikan satu, Hamemayu Hayuning Bawono, sifatnya bumi, ya gitu kan. Berarti nanti cuma 3 ya. Jadi Hamemayu Hayuning Bawono, Hamemayu Hayuning Sasomo, Hamemayu Hayuning Diri. Ya, Hamemayu Diri itu berlaku untuk setiap pribadi. Kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bagi seluruh berarti setiap pribadi manusia. Ya, tak? Jadi sudah hanya menjadi 3 yang namanya Trisula Wedo. Ya. Wedo itu yang sifatnya memberikan ajaran yang sifatnya mendasar tentang ilmu ketuhanan atau ilmu alam kesemestaan. Nah, terus gini Mas, terus untuk ketatanegaraan bagaimana nanti? Nah, untuk ketatanegaraan sama tata pemerintahan kalau kita sudah masuk ke zaman perubahan baru itu bagaimana? Berubah total. Berarti nggak ada sistem presiden. Jadi, nanti personilnya sudah ganti semua. Lah orang murka kan pembersihan angkara murka. Lah mayoritas pelaku yang bergerak di atas sekarang gimana? Berarti nanti akan ada yaitu yang menerusnya satrio pinilih ki mau Mas. Sing penerus satrio ki mau. Jadi nanti alam yang menentukan Mas ya. Nah, justru orang yang tidak berkecimpung di dunia kepemerintahan, dan itu kembali pada sistem kerajaan, bukan kerajaan, sistem kerajaan. Nah, sistemnya juga dipakai adalah Mojopahit. Dan Mojopahit itu dipakai sistemnya, bukan tek Mojopahit metu meneh, tapi sistemnya. Jiwa-jiwanya Mojopahit itu keluar lagi, tumbuh lagi. Ya akhirnya jiwa kemajapahitan ini mau. Nah, itu kan. Bukan itu keraton jedul. Ya. Tapi jiwanya, tapi situsnya juga akan keluar. Muncul semua. Termasuk harta-hartanya, peninggalannya. Mas, kalau kita berbicara dengan harta leluhur, apakah itu sifatnya itu materi dan bisa dilihat dengan kasat mata, apa bagaimana Mas? Kalau sekarang ya belum ditampakkan secara kasat Mas. Ada yang sifatnya kasat, non kasat, ada yang sifatnya kasat. Kasat itu yang tertimbun ya karena perubahan alam, yaitu kan yang namanya harta peninggalan itu ada sifatnya dinasti dengan prasasti. Dinasti dengan prasasti. Kalau dinasti itu sifatnya kerajaan Kediri, Mojopahit, Mataram kuno, kan gitu. Iya. Singosari itu dinasti. Kalau prasasti itu peninggalan, misalnya kayak peninggalan Lemuria, Atlantis kayak gitu. Itu prasasti. Sifatnya lebih kuno dari kuno kan. Baik kuno kan. Di atasnya kuno. Jadi nanti itu pasti akan timbul lagi Mas ya. Ya. Jadi yang namanya kesejahteraan, zaman keadilan itu kan, zaman kemakmuran itu kan yo makmur secara fisik dan non fisik. Keadilan di dalam secara kasih itu loh Mas. Ya kan? Kasih yang mendunia. Ya kan? Terus secara fisiknya yaitu kemakmuran yang sifatnya harta. Jadi jika ingin mencapai pada dunia seperti itu di peradaban baru besok, ya kita nggak usah terlalu muluk-muluk jauh dulu. Sekarang itu kita terapkan dulu apa yang saya bilang tadi. Ojo nanding sariro, ojo ngukur sariro,
kudu bisa tepo sariro, mawas diri, dan mulat sariro. Kalau sudah bisa menjalankan itu, walaupun kita berada di dalam kehidupan kesederhanaan yang sekarang, kita bisa melewati zaman yang namanya Bratayuda Jayabina.